siapa yang memposting dan siapa yang Oke, sudah sayang? Sudah. Ya. gangguin jalan itu nggak? Aman. Oke, Bang Fahmi, terkait kemarin di Polres Selatan seperti apa sih benar kan melaporkan inisial FS? Bang, your hand. Yang jelas ada laporan yang dilakukan Nikita, nanti lebih mendetailnya itu tanya ke Humas ya, karena saya belum pegang. Setelah ditandatangani itu kalau nggak salah dipegang sama stafnya Niki bukti laporannya, jadi harus saya baca dulu. Yang jelas ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seperti apa itu berasal dari postingan. Ada postingan-postingan dan juga ada 2 laporan polisi yang dilakukan sama Niki, dan itu yang laporan polisinya itu dua-duanya terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seingat saya menerapkan undang-undang yang terbaru tahun 2024. Nah, Niki lapor sekitar jam 3 kalau nggak salah, jam 2, jam 3 sama saya. Nanti saya cek lagi. Tapi setelah itu dia langsung kita menandatangani berita acara. Kita minta supaya dilakukan penundaan karena Niki dia tunjukkan dia ada tiket, dia harus terbang saat itu juga. Kita minta maaf, minta izin kepada pemeriksa. Mohon kami dikasih waktu karena kalau ini dilakukan pemeriksaan langsung pasti Nikinya tidak bisa terbang karena dia lagi menjalankan tugas dan kewajiban dia sesuai pekerjaannya. Akhirnya disepakati Niki membuat tanda tangan untuk diperiksa dalam minggu ini. Jadi bisa, kalau hari ini nggak mungkin besok atau Jumat. Saya belum tahu ya apakah Niki sudah di Jakarta. Yang jelas kemarin itu langsung ke bandara. Ada 2 laporannya, satu terkait dugaan tindak pidana sama pencemaran nama baik dengan postingan-postingan. Satunya lagi juga sama dengan postingan-postingan. Jadi saya tidak boleh terlalu mendetail. Yang jelas yang dilaporkan itu dalam lidik. Bang, terlapornya itu dalam lidik. Terlapornya Dalam lidik terlapornya. Bang, Inisialnya, Bang, satu atau Dalam lidik itu nggak ada inisial. Bang, Itu tergantung nanti bagaimana proses penyidikan. Jadi dalam lidik itu bagaimana penyidik, karena itu bisa kemana saja yang terkena dengan persoalan itu. Itu namanya proses dalam lidik. Kalau dalam lidik itu nanti akan dicari nih, ini diposting siapa, disuruh siapa dan sebagainya. Nah, ini saya kasih keterangan singkat, Anda sudah bisa paham nih. Diposting, nanti yang diposting itu akan dicari. Anda mau posting disuruh siapa. Nah, inilah prosesnya dalam lidik. Bang, artinya Udah, nanti tanya penyidik lah. akun atau seseorang bang yang dilaporkan bang? Kan dalam lidik. Akun atau Kejadian seseorang? pencemaran nama baik itu kapan bang? Baru-baru ini atau sudah dari Ada 2 kejadian Desember sampai sekarang kalau nggak salah ya. Terus ada lagi kemarin atau nggak salah. Berapa akun bang? Bang, berapa akun yang di Nggak ada akun, ini dalam lidik. Ini gimana sih? kan Niki pasti menyerahkan ada beberapa akun yang Dalam memposting. lidik. Kalau dalam lidik itu tanya ke penyidik buktinya. Ini kan Anda tanya bukti, nggak boleh saya sampaikan. Berarti kemarin membawa bukti juga nggak sih? Pasti, saya pasti bawa bukti. Nggak mungkin saya lapor tanpa bukti. Saya kan selalu dengan data. Tapi kalau Anda tanya datanya apa, saya nggak boleh sampaikan. bang? Tapi kerugian Berarti di- saya membocorkan proses pemeriksaan. Nah, Bang, bentuk kerugiannya apa, mungkin Bang? nominalnya Kerugiannya miliaran karena itu bisa mengganggu dia, tapi kan harus dibuktikan sama Niki nanti akibatnya itu apa. Nah, akibat ini Niki yang tahu, misalnya akibat ini menyebabkan dia terganggu nih pekerjaannya dan sebagainya. Bukti tersebut dalam bentuk akun atau seperti apa? Mungkin Apa? dari akun tersebut akun apa gitu bang? Pribadi Diposting di atau Instagram. dari Akun Nanti pribadi biar atau gimana bang? bagaimana membedakan pribadi sama perusahaan di akun. bentuk akun terus seperti apa tadi akun? Jadi saya mau nanya nih, akun pribadi dan akun perusahaan membedakannya gimana? PT yang jelas dalam lidik, nah, dalam penyelidikan. Mencari dalang atau seperti apa bang dalam hal tersebut? Kan tadi Ya nanti dicari siapa yang memposting, begitu yang memposting ketahuan disuruh siapa. Jadi itu prosesnya dalam lidik istilahnya. Jadi supaya kita tidak salah melaporkan orang. Jadi yang dilaporkan itu memang ada postingan terhadap dirinya, ada postingan terhadap kalimat-kalimat, dan juga
Begitu ditanya siapa pelakunya, saya minta dalam bidik saja supaya proses itu bisa maksimal untuk mengetahui siapa yang memposting dan siapa yang menyuruh memposting nantinya, seperti itu. Bang, saksi yang dimasukkan dalam kasus ini siapa Bang? Saya baca ya. Bang, pengakuan Niki kan Niki jenuh juga sebenarnya melapor ini gitu. Tapi apa yang membuat Niki akhirnya memutuskan untuk melaporkan dua Berarti laporan ada hal itu? luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa di dalam postingan itu yang menyebabkan Niki ngambil sikap. Niki kan selama ini diam. Dia nggak pernah lapor polisi lagi sejak kejadian kasus yang dia laporin di Polda. Jadi nggak pernah lapor. Berarti ada hal-hal. Saya pun tidak tahu karena saya pada saat itu saya ada di dalam persidangan, di telepon, saya di pengadilan ya, di telepon. Ada apa nih, Bang, kita ke Polres Jakarta Selatan. Oke. Nah di situ tiba-tiba nggak ada wartawan, kita masuk nggak ada wartawan, karena memang kita nggak memberitahu siapa saja. Tapi kalau tiba-tiba ada teman-teman di sana, ya rezekinya dia. Berarti dia itu lagi ada di sana. Asli kita tidak pernah memberikan informasi kepada siapapun juga. Karena saya pun mendadak harus berangkat ke Polres. Niki kalau nggak salah nyampe duluan malah. Kira-kira 10 menit kemudian baru saya datang. Kita buat laporan polisi. Saya minta waktu untuk ngeprint semua bukti-bukti tersebut, saya serahkan. Ini untuk laporan yang ini untuk laporan yang ini. Semuanya sudah dibuatkan. Lebih lanjut, kepastiannya silakan tanya Humas. Karena lebih baik Humas menjelaskan hal-hal yang sudah agak mendetail siapa yang dilaporkan dan sebagainya. Yang